penebar kasih sayang dan sabar menghadapi musibah. Menebar kasih sayang dan sabar menghadapi musibah merupakan sikap seorang Muslim yang ikhlas dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Ujian bukanlah tanda murka Allah, melainkan bentuk kasih sayangnya untuk menghapus dosa dan meninggikan derajat hambanya. Bersabar. Secara bahasa, sabar berasal dari kata al-habsu yang berarti menahan. Secara istilah, sabar adalah menahan diri dari keputusasaan, menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar memiliki makna yang luas dan menjadi bagian penting dari keimanan seorang muslim. Sikap sabar diwujudkan dengan tidak mengeluh berlebihan, berprasangka baik kepada Allah, husnudzon, serta mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika musibah datang. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Hikmah bersabar. Sabar adalah kunci utama dalam menghadapi musibah. Kemenangan selalu datang bersama kesabaran. Dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Musibah bukan tanda kebencian Allah, melainkan jalan menuju kebaikan dan balasan terbaik di akhirat. Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah tidak selalu hadir dalam bentuk yang menyenangkan, karena Ia lebih tahu apa yang paling dibutuhkan hambanya daripada apa yang diinginkannya. Ujian, kehilangan, dan penundaan seringkali terasa seperti hukuman. Padahal, disitulah perlindungan, pengajaran, dan penguatan iman sedang bekerja. Apa yang tidak kita mengerti hari ini bisa jadi adalah bentuk cinta Allah yang paling dalam untuk masa depan dan keselamatan kita. Kasih sayang Allah. 1. Ditutupi aib dan dosa. Allah menutupi kesalahan dan kekurangan kita di hadapan orang lain. 2. Rasa sakit yang menjadi penghapus dosa. Sesuatu yang kita anggap musibah seringkali merupakan bentuk pembersihan ruhani. Ketiga, doa yang tidak dikabulkan sesuai keinginan. Itu adalah cara Allah melindungi kita dari sesuatu yang buruk dari masa depan. Sekian penjelasan dari kami. Thank you. Thank you. Wahai teman-teman, janganlah kita abaikan. Marilah kita mengucap basmalah sebelum memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman nih. Nah, pertanyaannya seputar dengan tema penebaran kasih sayang serta sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Nama saya Maila Faiza. Saya Aisyah Sultana. Oke, jadi pertanyaan pertama dari kelompok 1, penanyanya adalah Adelia. Pertanyaannya, mengapa penting bagi umat muslim untuk menghadapi musibah atau ujian harus tetap sabar dan senang? Sebagaimananya yang dikatakan oleh Allah pada surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka sudah sebaiknya kita bersabar dan yakin bahwa ujian ini akan selesai, pasti selesai. Baik, itu tadi adalah argumentasi dari kelompok kami. Maka marilah kita lihat bagaimana tanggapan para pakar ulama. Baik, jadi kami sudah searching dan jawabannya adalah sebab dari kesabaranlah akan lahir kebaikan-kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi mereka yang mampu melewati setiap cobaan dengan baik. Wallahu a'lam. Dari Isyatami Aulia. Dari kelompok 2, berikan contoh kasih sayang dan kesabaran. Argumentasinya, salah satu contoh kasih sayang adalah memberi hadiah. Menurut kami, pemberian hadiah dapat diberikan kepada orang yang kamu sayang atau hanya dengan niat menebar kasih sayang. Salah satu contoh kesabaran adalah sabar ketika mendapat makanan yang asin sekali, atau saat memesan makanan terlalu lama menunggu, pasti kesel kan? Nah, disinilah kita bisa bersabar karena kata
Allah yang kamu gak suka itu adalah yang terbaik buat kamu. Tuh dengerin ya. Kalau mau percaya, tanya aja sama Pak Haji. Oke, kita masuk ke jawaban para pakar. Kita lansir dari perkataan Buya Hamka. Buya Hamka menekankan bahwa kasih sayang harus terlihat dalam tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Contohnya, menghormati orang tua, peduli pada tetangga, dan menjaga persaudaraan. Menurut beliau, sabar bukan berarti lemah, tetapi kuat menahan diri dan tetap berbuat baik meski disakiti. Contohnya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pasti itu nggak mudah kan teman-teman? Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana cara menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kebaikan? Argumentasi dari kami, jika kita mendapatkan ujian yang berupa kebaikan, Maka gunakanlah kesempatan itu. sebaik mungkin dan jangan bersikap sombong. Pernyataan yang kami dapat dari para pakar ulama adalah salah satunya kami lansir dari perkataan Imam Al-Ghazali, menyadari itu ujian bukan sekedar hadiah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa nikmat bisa menjadi ujian karena berbahaya daripada musibah karena dapat melahirkan kelalaian dan kesombongan. Selanjutnya dari kelompok 7, apa pentingnya menebar kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari? Berikut merupakan argumentasi dari kami. Menebar kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena pada dasarnya Allah adalah Maha Penyayang. Jadi kita sebagai hambanya juga wajib untuk menebar kasih sayang kepada sesama. Demikian tadi adalah argumentasi dari kami. Saatnya kita lihat apa ya kata pakar ulama. Rasulullah bersabda bahwasanya orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Dari riwayat hadis Tirmizi. Para ulama seperti Imam An-Nawawi sangat mensyaratkan hadis ini menjelaskan bahwa kasih sayang kepada makhluk adalah sebab turunnya rahmat Allah. Berikut pertanyaan dari kelompok 10. Apa manfaat sifat bersabar menghadapi ujian? Manfaat kita bersabar dalam menghadapi ujian adalah kita dapat semakin dekat dengan Allah dan doa orang yang terzalimi atau dalam kesulitan yang sangat kuat. Seperti sabda Rasul, takutlah kepada orang yang terzalimi karena tidak ada penghalang antara doanya dan Allah. Manfaat sabar lainnya adalah mendapat balasan lebih baik dari amal yang telah diperbuat. Sebagai mana Allah Ta'ala berfirman, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan adalah kekal. Pertanyaan kelompok 11 dari Muhammad Rehan, berikanlah contoh bersabar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kami sudah searching, kami sudah lihat bagaimana tanggapan para ulama nih. Jadi sabar dalam ketaatan dari Ibnu Qayyim dalam Madarji As-Salikin menjelaskan bahwa sabar itu ada 3 jenis. Wah, banyak banget. Jadi kita kupas satu-satu ya teman-teman. Baik, jadi salah satunya sabar dalam menjalankan perintah Allah. Contohnya, tetap sholat tepat waktu walau sedang lelah atau sibuk. Tetap belajar dengan sungguh-sungguh walau capek. Konsisten berbuat baik meski tidak dipuji. Nah, kan tadi ada 3 ya, 3 jenis sabar. Tapi kita ambil salah satunya aja. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat sendiri dari perkataan Ibnu Qayyim. Ikut argumentasi dari kami, contohnya adalah seperti sabar ketika menunggu jemputan orang tua, sabar saat sedang macet di jalan. Oke, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir dari kelompok 13. Pertanyaan ini dari Nur Hasanah. Apakah menurut kalian penebar kasih sayang itu penting?
Menurut kami, menebar kasih sayang itu penting karena dalam Islam, kasih sayang adalah inti ajaran. Nama Allah sendiri diawali dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya, sifat kasih sayang adalah sifat yang Allah cintai untuk ditirui hamba. Baik, demikian jawaban yang sudah kami jabarkan, baik dalam bentuk argumentasi kami maupun dari pakar agama. Semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian. Kami akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.